Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Amagayor TV dimanapun kalian berada? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya serta dilancarkan dalam segala urusannya. Sahabat sekalian, dalam obrolan santai kali ini alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan yang sangat begitu spesial. Kenapa? Karena hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Al-Mukarram Ustadz Ahmad Farouk Al-Farouki. Hayakumullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tayyib. Jadi memang kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya nih Ustadz, karena Ustadz ini begitu sibuk sekali pada jadwalnya, dan alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam satu pekan itu satu kali ya. Abad. Secara istilahnya kalau secara khusus menyempatkan diri bertemu langsung sama beliau itu susah banget karena kita punya kesibukan masing-masing. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita di sini akan membahas mengenai bahasa nih, bahasa Arab tentunya. Dan bahkan bahasa Arab itu sendiri ada merupakan bahasa umat Islam istilahnya, dan selain bahasa umat Islam bahkan sebagai bahasa Al-Quran lah gitu. Tapi di sini akan membahas antara bahasa Arab asli dan bahasa Arab lokal. Kadang mungkin sahabat sekalian dulu nih yang pernah mondok atau yang pernah sekolah, mungkin dulu belajar secara resmi gitu ya, secara formal lah, berkawaidah. Tapi setelah datangnya ke negara Arab itu sendiri, kita berkomunikasi dengan orang Arab itu sendiri malah jauh banget perbedaannya gitu. Jadi Ustadz nih saya bingung gitu. Dulu pernah belajar lah istilahnya berkawaidah nahrus shaut itu kita harus dipraktekkan dalam percakapan itu. Pas datang ke sini saya bengong. Kok gini sih bahasa Arab gitu. Sebenarnya belum di pikiran saya belum punya pikiran kalau bahasa Arab itu macam-macam. Pikiran saya bahasa Arab itu ya satu, ya gitu aja gitu. Gimana tuh? Menurut sejarah sendiri dari awal sejarahnya itu bagaimana? Bahasa Arab asli itu bagaimana bisa dari sejarah? Taib, jazakallah khair ala as-su'al al-qayyim. Jadi bahasa Arab itu sudah ada bahkan sebelum Rasul diutus. Oh, sudah ada. Ya sudah ada bahasa Arab gitu. Nah, bahasa Arab yang terpakai zaman dahulu itu memang bahasa Arab yang asli. Bahasa Arab yang sangat suci, sangat tidak terkotori. Masya Allah. Nah, kapan bahasa itu mulai terkotori? Itu di abad-abad pertengahan. Itu pun kotornya masih kotornya belum terbilang kotor banget, masih kotornya masih bisa diatasi lah. Kalau sekarang ini kotor banget. Sekarang ini. Karena kalau sekarang ini kita perhatikan di Saudi ya, itu bahasa ada dua bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab Amiyah. Nanti Amiyahnya terbagi menjadi dua. Bahasa Arab Amiyah yang dipakai oleh Saudi ke Saudi, bahasa Arab Amiyah kita manggil bahasa Amiyah Bangladesiyah. Karena ini biasa dipakai para tenaga kerja. Para pendatang seperti Bangladesh, Hindi, Pakistan, Indonesia itu mereka berbicara bahasa Arab yang dimengerti oleh mereka sendiri. Bahkan orang Saudi pun nggak ngerti mereka ngomong apa gitu. Makanya disamakan Amiyah Arabiyah, Amiyah Bangladesiyah. Oh, gitu. Nah, ada Amiyah Bangladesiyah, Amiyah Saudiyah. Contohnya Amiyah Bangladesiyah itu sering kita dengar ya. Ana fi syugul. Ana fi ruh. Ana fi iji. Ini bahasa Amiyah yang sangat kotor. Sangat kotor. Kalau yang Amiyah Saudi dipakai sesama Saudi. Itu kita nggak paham. Ya, bahkan kita nggak ngerti gitu. Misalnya gini sama Saudi. Boh bas murnim. Apa itu? Boh bas murnim. Ini Saudi ke Saudi. Itu hanya dipahami oleh mereka sendiri. Tapi orang ajnabi nggak paham. Boh bas murnim itu artinya yujad lakinnahu naim. Ini bahasa Arab fusahanya. Saya nanya, hal Mansur mawjud? Na'am mawjud lakinnahu naim. Tapi kalau kita nanya orang Saudi, fi Mansur boh bas murnim. Itu bahasa Amiyah sesama Saudinya, sesama orang Arabnya. Buh bas murnim. Itu bahasa Amiyah yang hanya dipahami oleh sesama Saudi. Berarti lokal mereka sendiri gitu ya. Apa? Bahasa Arab yang fusahnya mada. Bahasa Arabnya apa namanya? Amiyahnya ada ish.
Ada Ushu. Wushu itu lokal sama Saudi, Wushu. Bangladesh ya, ish gitu kan. Masri. Iya, payah lagi itu. Jadi Mesir itu lebih parah lagi amiyahnya. Contoh lagi seperti kenapa limada. Kalau bahasa sesama Saudinya ada banyak itu. Ada isda'wah, ada les gitu. Itu artinya satu. Seperti menanya kabar, apa kabar itu kan kaifahalukum, itu yang bagus. Sesama Saudi biasanya shlonik. Itu artinya kan warna, laun. Apa warna kamu? Itu shlonikum. Nah, itu. Kalau di secara harfiah apa maksudnya nggak ngerti gitu. Nanyain warna. Gitu. Kadang saya juga gitu pertama kali datang ke Saudi, slonek, barok, mikir apa gitu. Jadi kelebihan orang Arab itu mereka nanya kabar nggak cuma satu aja, tapi berbagai macam ibarat dipakai untuk memastikan benar-benar keadaannya baik. Mana kaif akhbarik, shlonek, kaif sihati, kaif umurik, dipastikan kabar kamu itu baik. Jadi tujuan mereka nggak basa-basi, itu tujuannya apa kamu benar-benar baik, dipastikan baik. Kita kan basa-basi apa kabar. Kalau mereka nanya dipastikan benar-benar baik keadaan kita seperti itu. Makanya nanya nggak cuma sekali, berkali-kali. Ada slonek, terus istibarek, terus apa lagi? Pertama kaifa halukum, ya assalamualaikum, syakhabarikum, kaif sihatukum, kaif umurukum taibin gitu. Oh, pantesan. Saya kan sering melihat dua orang Saudi bertemu, saling menyapa, lama banget itu. Nanya kabar aja bisa 5 menit itu. Iya. Ya. Bingung, saya kirain ada doa yang khusus untuk mendoakan saudara. Nanti di belakangnya ada. Ada doa. Pas mau berpisah ada doanya. Biasa kalau orang Saudi mengucapkan yu'tikal afiyah itu. Nanti dibalas yang mendengarkannya Allah yu'afik gitu. Artinya apa itu? Semoga Allah memberikan kesehatan. Oh begitu. Bil afiyah berarti. Allah yu'tikal afiyah karena hanya Allah yang bisa memberikan kesehatan, itu kan hanya Allah. Jadi kebilangnya Allah yu'tikal afiyah. Nanti jawabnya Allah yu'afikum. Gitu. Ya kadang-kadang ada orang Saudi ngomong ke kita nih, bil afiyah, kita bingung jawabnya apa ya. Allah yu'afik, coba gitu. Berarti balasnya Allah yu'afik. Allah yu'afikum gitu. Terus ada istilah-istilah doa yang mereka pakai, bisa dijelaskan agar kalian mungkin sahabat sekalian yang ada di Saudi ini. Iya, contoh kalau mereka misalnya menyapa kita, hayakumullah, kita jawab Allah yuhaikum. Allah yuhaikum. Hayakumullah, Allah yuhaikum jawabnya. Jazakumullah khairan, kita jawab wa iyyakum. Wa iyyakum. Kalau kita dibilang Allah yu'tikal afiyah, Allah yu'afikum. Gitu. Kalau secara kawaidah benar. Itu kalau doa mereka menggunakan kaidah. Sesuai hadis atau sesuai apa. Gitu. Jadi Arab itu kan negara-negara tuh ada 24. 24 negara Arab yang berbahasa Arab itu. Iya, negara Arab itu ada 24 negara. Saudi, Kuwait, pokoknya itu ada 24. Di Afrika Utara tuh ada negara Arab, Irak, di Syam tuh negara Arab. Mereka semua tuh berbeda lahjah saja. Lahjah. Kalau lahjah itu apa? Dialek. Jadi nanti ada Arab Saudi, ada Arab Yaman, ada Arab Masri, ada Arab Syria, ada Arab Maroko. Arab Maroko beda lahjah. Beda dialek. Kalau aku pernah nonton film Maroko, Arab, cuman aku nggak paham. Karena bahkan orang Saudi pun tak tanya, nggak paham dialeknya. Dialeknya. Orang Mesri pun punya dialek yang nggak bisa dipahami. Cuma itu bahasa Arab. Itu setiap negara punya dialek masing-masing. Seperti kayak kita Indonesia nih ya. Malaysia itu kan bahasa Melayu. Dialeknya sama. Kayak kita kan kalau gratis itu free gratis. Kalau Malaysia bilangnya percuma. Percuma itu ini gratis. Bingung gitu kan. Nah gitu pun negara Arab punya kata-kata yang nggak bisa dipahami kecuali oleh negara tersebut. Itu jadi setiap negara punya lahjah masing-masing, tapi bahasanya satu. Ketika mereka ada acara resmi seperti upacara kenegaraan atau berita-berita TV itu menggunakan bahasa yang fusha, bahasa resmi, bahasa Al-Quran. Universal istilahnya semua. Mereka disatukan oleh bahasa Arab, bahasa yang susah tadi. Kayak kita di Indonesia ada suku Sunda, Jawa, dan ini mungkin bahasa nasionalnya adalah Indonesia. Gitu. Tapi Ustaz bilang itu kan bahasa Arab itu dari awalnya murni adalah murni, satu. Ya betul. Itu semenjak sebelum Islam datang atau gimana? Sebelum Islam, bahkan sebelum Rasul diutus itu bahasa Arab sudah ada. Bahkan saya katakan di Al-Quran ada bahasa Indonesia yang masuk ke dalam Al-Quran. Percaya nggak? Apa itu? Kang Wahyu pernah tak itu ya, pernah tak kasih tahu ya.
Pernah tuh. Jadi di Al-Quran itu ada bahasa diambil dari bahasa Indonesia. Ada. Panjang kisahnya. Ayat apa? Ayat berapa surat? Surat Al-Insan pokoknya. Kalau kita panjang itu kajian satu jam nggak selesai. Jadi di Al-Quran itu ada bahasa yang nggak semuanya Arab. Ada bahasa Persia, ada bahasa Indonesia. Nah nanti itu kenapa bahasa Indonesia ada? Karena dulu zaman sebelum Rasul diutus, orang-orang Arab kan sering berniaga. Kadang ke Syam, kadang ke Yaman, bahkan ada yang ke Indonesia. Iya. Tujarul Arab. Nah itu kan. Jadi mereka itu suka dengan sesuatu yang wangi. Sampai sekarang mereka suka yang wangi-wangian. Nah di Indonesia itu ada pelabuhan di kota Sumatera, Medan itu, namanya Baros itu kan pelabuhan. Mereka itu suka sesuatu yang wangi. Di Baros itu dijual lagi wangian dengan nama kafur. Kafur itu kan sesuatu yang wangi. Orang Arab itu beli kafur, dibawalah ke Arab. Mereka bilang apa ini kafur sehingga menjadi bahasa Arab kafur tersebut. Di Al-Quran dimasukkan kafur dalam surat Al-Insan. Dan itu ayatnya gimana? Kafuro. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia emang kafur itu. Kafur itu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Arab. Karena dulu sebelum Rasul diutus tuh sudah dijadikan bahasa Arab. Itu kan sementara Ustaz maksudnya kafur yang buat nulis di papan. Bukan kafur wangian itu loh. Kapur baros itu kan. Kafur, istilahnya kafur yang wangi. Kafur. Sesuatu yang wangi orang Arab terdahulu bilangnya kafur. Makanya di Al-Quran wangian itu dinamakan kafur. Sesuatu yang wangi, ahlu surga itu nanti dikasih kafur. Kafur itu sesuatu yang wanginya sangat luar biasa. Masya Allah. Zaman dahulu mereka suka yang wangi-wangi dinamakan kafur gitu. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena ada bahasa kita yang dimasukkan dalam kitab suci kita. Alhamdulillah. Memang Ustadz dalam bahasa itu kan misalkan dari suatu negara nggak punya bahasa, terus ada sesuatu yang ada dari negara orang itu jadikan bahasa ini ya. Iya, seperti misalnya ustadz itu bukan bahasa Arab loh. Iya. Ustadz itu bahasa Persia. Bahasa Arabnya mu'allim atau mudaris. Terserap dalam bahasa Arab jadinya ustadz. Ustadz itu kalau bahasa Arab itu hanya guru biasa, guru formal. Guru fisika, guru biologi, guru MTK itu ustadz namanya. Tapi di Indonesia kan itu guru agama, guru ngaji gitu kan. Sedangkan di Saudi, guru agama itu dibilang syekh. Sedangkan ustadz itu guru formal, guru apa saja dibilang ustadz gitu. Yang guru ngajar di sekolah begitu itu ustadz. Bahkan seorang dosen itu dibilang ustadz juga. Ustadz Jami'i namanya. Tapi yang ada katanya penyematan gelar itu ustadz itu merupakan gelar dokter di daerah mana itu, di negara mana tuh? Di beberapa negara ada memang ustadz seperti di Asia Selatan tuh ustadz tuh dipopuler, sangat dibanggakan, sangat dihormati. Ustadz itu seperti guru besar. Nah, secara bahasa itu hanya guru saja. Jadi saya ini menyampaikan kapan sih bahasa itu mulai terkotori, kapan sih masuknya bahasa Arab yang sehingga menyingkirkan bahasa-bahasa Al-Quran tersebut. Jadi dulu pada zaman Turki Utsmani ini sejarahnya ya, musuh-musuh Islam itu pingin mengetahui apa sih rahasia kehebatan umat Islam ini, karena mereka nggak terkalahkan. Dalam setiap peperangan selalu menang. Nah pada masa kejayaan era khilafah Turki Utsmani, orang-orang Inggris, orang-orang Prancis ini mengamati bagian mana sih umat Islam ini kuat, di bagian mananya mereka ini nggak terkalahkan. Ternyata setelah diamati ada dua hal yang membuat umat Islam ini kuat. Apa dua hal itu? Al-Quran dan bahasa Arab. Itu kuncinya, Al-Quran dan bahasa Arab. Sehingga dua ini tadi itu mau dirusakkan oleh orang-orang Inggris, orang-orang Prancis yang mereka ini mau merusak Islam. Jadi pada zaman Turki Utsmani, orang-orang Prancis, orang-orang Inggris ini mau merusak Islam dengan menghilangkan dua tadi. Bagaimana kita menghilangkan Al-Quran dan bahasa Arab dari tubuh kaum muslimin? Maka orang Inggris punya versi, orang Prancis punya versi. Orang Prancis setelah mereka ini sejarahnya setelah revolusi Prancis, mereka kan mengambil negara Afrika Utara seperti Libya, seperti Syam. Orang Prancis ini agak ekstrim. Mereka menghapus seluruh ma'had yang di dalamnya belajar bahasa Arab, dihapuskan, diganti dengan bahasa Prancis. Tidak boleh ada sekolah yang menerapkan bahasa Arab, Al-Quran tidak ada. Tapi kalau Inggris, beda versinya. Inggris ingin menghilangkan bahasa Arab, menghilangkan Al-Quran dengan pelan-pelan. Seperti ini. Inggris membuat citra, membuat image.
sekolah yang di dalamnya ada belajar bahasa Arab, sekolah yang di dalamnya Al-Quran itu diibaratkan seperti sekolah yang miskin, sekolah yang kotor, sekolah yang tidak layak dihuni. Begitu. Nah, sedangkan sekolah yang luar internasional, sekolah yang luar biasa mahal, itu ada bahasa Inggrisnya, ada pelajaran-pelajaran umumnya gitu. Jadi dibuat image kalau Al-Quran dan bahasa Arab itu sekolah terendah. Bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang tuh di Indonesia masih gitu. Ya seperti model pesantren gitu kan. Dibuat image-nya sekolah yang ada Al-Quran bahasa Arabnya itu sekolah yang terendahan, yang miskin, yang kotor, seorang teroris dan macam-macam. Ini versinya Inggris. Supaya apa? Ingin menghilangkan Al-Quran dan bahasa Arab di tubuh-tubuh kaum muslimin. Gitu. Jadi itulah sejarah kenapa bahasa Arab itu sudah mau dihilangkan. Di zaman dulu sudah ada usaha-usaha untuk menghilangkan kaum muslimin untuk mempelajari bahasa Arab dan Al-Quran tersebut. Nah itu. Ini untuk bahasa itu kan sebenarnya di negara Eropa lah gitu ya. Berarti sudah mengenal dari dulu bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran sudah mengenal. Gitu. Mereka mengetahui itu. Tapi untuk secara di zaman sekarang ini Al-Quran ada terkontaminasi nggak dalam terjemahan atau gitu? Al-Quran, bahasa Al-Quran itu terjaga sampai akhir zaman. Terjaga, bahkan Allah sendiri yang menjamin. Ya, ada ayatnya. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jadi bahasa Al-Quran sampai saat ini mukjizatnya tidak pernah terkotori bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Arab memang udah terkotori, tapi Al-Quran tidak pernah terkotori. Bahasanya masih original dan masih terjaga sampai sekarang. Bahkan tidak punah sampai sekarang. Masih terpakai. Ini berkat mukjizat Allah, mukjizat Rasulullah, Al-Quran tidak akan pernah punah sampai akhir zaman. Itu kan bahasanya. Kita harus yakini itu bahwa Al-Quran tidak ada yang bisa merubah. Bahkan bahasa Arab bisa dirubah, tapi Al-Quran tidak bisa dirubah. Itulah suatu janji Allah Ustaz ya, akan menjaga kitab sucinya. Alhamdulillah sahabat sekalian, hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali mengenai penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Duna, yaitu mengenai perbedaan antara Arab asli dan Arab Amiyah. Itu istilah Arab lokal Ustaz ya. Alhamdulillah sudah terjawab sudah. Dan bagi saudara kalian, sobat sekalian yang hendak ke Saudi misalkan, jangan kaget bila dulunya belajar bahasa resmi, pas tibanya di Saudi mungkin berubah. Sedikit tambahan, kalau kita mau menggunakan bahasa Arab yang fusha di Saudi, itu tidak mengapa, bahkan mereka menghormati. Oh begitu? Bahkan mereka menghormati kita. Bahkan nggak cuma menghormati, mereka menghargai kita. Kalau orang Saudi, mereka pasti paham dan akan paham. Misal kita ngomong nih, mereka dengan bahasa yang fusha, mereka bangga, mereka menghormati, bahkan mereka memuji kita. Nah, jadi kita terus nggak apa-apa, bilang saja menggunakan bahasa Arab yang baik, yang fusha, mereka akan bangga, bahkan mereka akan senyum pada kita, akan memuji kita. Masya Allah, dibilang gitu. Karena saya udah beberapa kali nyoba, bahkan dipuji, dipegang, bahkan dicium pundaknya itu sering. Masya Allah, ini bahasa Al-Quran, Masya Allah, kamu digituin, dipuji gitu. Dan mereka bangga. Tapi ada kejadian, saya dulu pernah gitu, sedikit-sedikit pakai bahasa fusha, mereka malah bengong Ustaz. Ini sekarang minta. Jadi saya jadi malas, kita bahasa lokal aja yang digunakan. Jadi malah nggak ngerti. Itu mungkin sebagian yang nggak ngerti ya. Karena sekarang bahasa ini hanya dipakai hanya di sekolah-sekolah, di universitas, dan di masjid-masjid ketika khutbah Jumat itu hanya dipakai di situ aja. Adapun selain itu hanya dipakai bahasa-bahasa lokal-lokalnya saja. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum jazakallah khair. Oke sahabat sekalian, jika kalian merasa berguna sekali dan dalam perbincangan kami ini, mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan bagikan kepada media sosial kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.